Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat Uruguay nggak lanjut. Hah? Nggak lanjut Uruguay ini. Aku kepingin aja pakai baju ini. Rindu dia sama. Mama juga gitu. Aku rindu dengan tim Panzer. Kenapa Panzer ya? Habis nggak ada ini Bocor bannya? tank-tank apa itu menerobos tim-tim yang memang nggak apa. Mandat apa Mak Panzer ini? Nggak tahu. Atau gym? Habis minyak aku rasa. Ya Panzer pakai minyak, ya kan Bang? Bisa. Aku nutupin aja lah kalau teringat Panzer aku tuh. Nggak lah, akunya aja lah Belum udah. mandi dia panas bau. Ini aja lah udah Panzer. Iya. Oke Tribuners, kali pada edisi tebas Piala Dunia, mana ini momen menentukan ya Bang. Sudah Ya, posisi sudah masuk perempat final. Ya, Perempat final. separuh di mana jalan lagi. Ada 8 tim nanti yang akan kita coba gali dan mungkin kita prediksi ya. Siapa? Bisa jadi. Hari ini, Bisa. Benar, bisa jadi. Hari ini nggak usah banyak-banyak. hari ini 4, besok Hari 4. ini Iya. 4, besok 4. Hari ini 2. 4 tim ya. Iya, dua Dua pertandingan. Dua pertandingan. Ya, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya kepada SCM yang sudah memfasilitasi kita seluruh penonton. Apa itu di SCM? Indonesia. Surya Citra Media. Oke. Pas kan? Nah, juga terima kasih kepada MPL Sport dan juga musik ya atas dukungannya dengan acara tebas. Dukungan dan supportnya. Jadi kalau mau cari alat olahraga dan Datang ke MPL. bukan kan alat, Alat pan- seragam pun ada juga. semua cabang olahraga hampir ada di situ. Sekalian alat musik terlengkap di Sumatera Utara. Alat pancing pun ada di situ, Bro. Ada kan? Ada alat Iya, pancing. bagi yang hobi mancing ya. Yang hobi silakan mancing datang ya. ke situ. MPL Jalan Palangkaraya dan pusatnya di Jalan Barus, Ya, Kota Medan. dekat-dekat situ ya. Kalau Anda di luar Kota Medan ya nggak apa-apa. Datang aja ke Medan ambil liburan. Oke, Tribuners. Ini menanti-nanti ya. Kira-kira apa nih prediksi anak-anak tebas nih ya kan? Biasa kalau Bang Agus ini jago dia. Dia kalau udah Studius apa? insting ya, insting beliau ini tajam mak, setajam silet. Insting dan penciuman tajam. Oh iya, Berarti kayak apa itu? ya namanya kan ada naluri hewani juga. Oh, hewan. Iya. Betul. Kok lemes sekali? Apa? Ada sakit dengkul atau apa? Dia sudah. Nggak sembuh-sembuh. Iya. Iya. Datang ke janganlah nggak boleh sebut. Karena dia tidak beriklan di Dia, sini. dia tidak lanjut lagi ya. tidak lanjut. Oke. Nah, Bang, ini kita masuk ke fase pertama nih ya, pertandingan di Jumat jam 10 ya. Jumat jam 10. Nah, dan juga Sabtu jam 2. Sabtu dini hari. Nah, ini akan mempertemukan yang namanya Kroasia dan juga Brazil. Terus yang pertandingan jam 2 malamnya itu atau jam dini harinya ini yang seru. Belanda lawan Argentina. Nah, sejauh apa cerita-cerita kita? Pesan berikut ini. Apa cerita nih Bang? Kroasia Brazil nih Bang. Udah bisa langsung disimpulkan? Apanya? Brazil langsung maju. Ya, kalau di atas kertas Brazil sih. Pasti ya. Tapi masalahnya mana baju Brazil kita? Dicuci kurasa. Cuci. Besok kita pakai lagi. Bilang ya. Tribuners ya. Soalnya ternyata bau juga ya. Iya. Jadi, Walaupun ruangan ber-AC, tapi ya keringat tetap keringat dia. keringat tetap melekat. Nah, dari pertandingan Brazil ya. Kroasia, Brazil sejauh ini ini gimana, Bang? sejauh ini belum teruji kalau Menemukan Brazil ini. Jadi apa ya? Brazil ini punya satu titik kelemahan yang sejauh ini belum teruji. Apa itu Nah, kelemahan? ini pertahanan. pertahanannya. Jadi Brazil itu kiper dahsyat. Alisson Becker, Ederson. Itu kiper bisa dikatakan kalau 5 besar kiper terbaik dunia orang itu masuk di dalamnya. Masuk sekarang ya. Kiper Liverpool, kiper City. Lini depan dahsyat. Direkomendasi ke klub-klub internasional ya. Neymar, Vini, Rodrigo, Richarlison, Ya. Rafinha. Siapa yang orang MU? Aduh, nggak penggemar MU lagi udah ya kan? Itulah pokoknya. Cari di internet. Ya kira-kira 7-8 pemain itu semua pemain top dunia ya, semua. top dunia ya. Dan berada di klubnya top dunia. Semua klub top di dunia itu untuk penyerang, ya kan?
Nah, untuk pemain Neymar udah aku sebut tadi ya. Udah. Udah ya. Untuk pemain tengah, ini memang agak-agak apa ya? Agak-agak kalau dibandingkan dengan skuad Brazil yang sebelum-sebelumnya, lalu, itu ya kalah lah. Sekarang yang paling top itu kan Casemiro. Casemiro kan. Ya, kemudian kawan-kawannya di tengah itu tidak ada yang selevel-levelnya Kakak misalnya, tidak ada selevel Ronaldinho, nggak ada yang seperti itu. Pemain tengah ya, nggak ada pemain atau bahkan selevel-levelnya Oscar dulu ya, kan, atau siapa tuh Oscar lah ya. Ini sekarang kan kalau pemain yang selevelnya Casemiro kan cuma Fred ya. Fred. dan di mana pun, bahkan di MU sendiri Fred sama Casemiro itu nggak pernah dimainkan sama-sama sama Erik ten Hag, nggak pernah, karena ya apa ya, si Fred ini tidak bisa mendukung, mungkin tidak bisa mendukung Casemiro dilihat darinya, dan memang mereka nggak pernah main sama gitu. Cocok ya. Ya gue Mahrez yang dipakai sekarang kan, gue Mahrez, si siapa Lucas dan Lucas Paqueta itu ya kalau dibandingkan dengan nama-nama besar sebelumnya dulu, ya. Itu kan dulu ya Oscar lah kita bilang kan, yang terakhir kan, angkatan terakhir kan. Kalau kayak Kakak, Coutinho ya kan, Philip Coutinho kan nggak main juga. Coutinho udah tua juga lah Bang ya. Belum tua kali lah. Tapi 30-an ada ya? Ada 30-an kan. Coutinho sama Thiago apa kan mirip-mirip kan, Thiagonya apa namanya Spanyol yang sama-sama nggak dipanggil sih. Nah itu tidak ada gelandang-gelandang kreatif yang punya skill ajaib, itu nggak ada. Tapi sejauh ini para penyerang Brazil itu kan bisa turun membantu lini tengah mereka dengan kehebatan skillnya kan, dan itu berakibat lini belakang Brazil itu belum pernah mendapatkan tanda kutip cobaan yang betul-betul keras gitu. Yalah. Belum ada sampai sejauh ini yang bisa. Lawan penyisian lawan Korea. Menang kan? Habis itu siapa lagi? Siapa kemarin? Kamerun kan kalah. Iya, Kamerun karena 11-11-nya diganti kan. Nah, sekarang ketika melawan Kroasia ini menurutku ya disinilah barangkali pembuktian ya, ujian Brazil awal lah itu. Apakah pemain-pemain tua itu bisa, ya kan tua semua Brazil. Ya. Ada Thiago Silva, hampir 40 loh umurnya. Masih bertahan ya. Kemudian Marquinhos, yang agak mudaan sedikit paling Eder Militao. Danilo betul ya. Danilo kan Danilo kalau menurutku kalau dibandingkan Dani Alves saja lah sendiri kan, di masa jayanya itu kan Danilo itu levelnya tidak selevelnya Alves. Nah buktinya Alves masih dibawa gitu. Itu kan artinya untuk cover ya. Kita ini belum sepenuhnya percaya sama Danilo. Ya, Alves yang udah 40 tahun tetap dibawa dan tetap main loh kemarin. Tetap Kamerun itu 2 kali. Ya kan? Nah kemudian back kirinya itu ya back kiri Brazil ini kan gila biasa dari dulu. Dari Cafu. Back kanan Cafu. Back kiri itu dari Branco. Branco. Roberto Carlos, kemudian Marcelo. Ini kan legend semua tiga-tiga. Nah sekarang itu nggak ada ya yang kayak gitu ya, yang overlap terus main ya. Overlap dan punya skill individu dahsyat. Dan dengan tendangan bebas yang dahsyat. Tiga-tiganya ini tendangan bebasnya dahsyat. Kalau yang dua Branco dan Carlos itu tendangan ciri khasnya tendangan kuat, ya kan? Kalau dia nendang nggak nampak, udah sampai gawang baru nampak. Kalau diukur kecepatannya udah berapa ratus itu. Kalau RPM-nya ini. Ya, kalau Marcelo kan tendangannya masih flashing, tapi jago juga tendangan bebas kan. Tapi kalau kekhawatiran abang terkait dengan pemain belakangnya Brazil ini kan dari sisi hasil babak penyisian kan nggak terlalu mengkhawatirkan banget Bang. Artinya kan nggak kebobolan pun nggak terlalu kebobolan. Tidak mengkhawatirkan karena
Ya memang nggak teruji dia. Karena tidak bersentuhan langsung dengan Ya istilahnya serangan-serangan dari lawannya, serangan-serangan dari Swiss, dari Korea, dari Kamerun itu tidak sampai membuat katakanlah membuat Thiago Silva itu jungkir balik. Belum ada. Berarti lawan yang dihadapi Brazil ini masih belum memang belum seimbang level. Kalau menurutku belum level. Jadi pemain-pemain bawahnya itu belum sampai betul-betul keringat dan belum sampai kerja keras sekali lah. Iya, maksudnya nggak kerja keras sekali gitu. Tapi dari si statistik nih, Bang. Kayak lagu Malaysia tuh belum sempat berlumpur berkeringat membasah bumi sebenarnya kan. Tapi dari sisi statistik nih, Bang. Ternyata memang didominasi masih di Brazil. Iya dong. Kasar taruhan pasti. Ya, cuman kan dari situ kan bisa menilai. Kalau Brazil itu memang kayak gitu, Mak. Lawan All Star juga, Brazil juga diunggulkan memang. Ya faktanya kan tetap terus menang gitu. Enggak juga. Dari 2000 berapa selalu Brazil diunggulkan pertama. Sebenarnya indikator yang menjadi kekhawatiran Abang itu apa? Karena memang udah mulai rapuh atau memang tidak ada dukungan dari pemain? Iya, memang pertama lini tengahnya itu kan tidak terlalu bagus. Sebenarnya tidak terlalu bagus secara individual. Mereka ya tidak ada pemain yang punya skill ajaib itu untuk tim kreatif lah. Karena ini teamwork ini kan bagaimana kita bisa menilai bukan tidak bisa baik dalam hal enggak, maksudnya kalau untuk ke atas itu oke. Kalau untuk ke atas menyerang, dia oke. Menyerang. Walaupun dia tidak ada pemain seperti katakanlah eranya Kakak gitu kan. Eranya Rivaldo, Bebeto, itu tidak ada yang seperti itu. Tapi dengan racikannya Tite itu kan bisa dia kombinasikan Neymar itu agak turun ke bawah sedikit, ya kan? Stok striker banyak kok. Stok striker mereka banyak. Neymar itu agak turun ke bawah untuk sebagai nomor 10-nya lah. Playmaker-nya Neymarnya bisa. Nah, cuma yang ke bawahnya ini itu mereka praktis hanya Casemiro. Praktis hanya Casemiro. Kalau Fred ya kadang-kadang mainnya bagus, tapi apakah Tite itu berani menduetkan Fred dengan Casemiro, sedangkan di klubnya aja nggak pernah sama. Anthony kan ada kan? Iya, Anthony kan depan kan? Anthony depan. Pernah turun deh semenjak Piala ini. Turun. Waktu lawan Kamerun. Kalah itu dia turun. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana ini sampai sejauh ini itu istilahnya line defense yang dibangun oleh Casemiro itu belum pernah terlewati, istilahnya belum pernah. Kalaupun lewat nggak bahaya-bahaya banget gitu loh. Karena belum pernah. Karena lawannya pun belum sepadan. Strikernya belum striker yang betul-betul mau. Ujiannya itu belum sesungguhnya. Nah, dengan melawan lini tengah Kroasia yang bagus, dipimpin Modric. Nah, sekarang bisa nggak itu? Lewat nggak itu? Kalau lewat itu berbahaya karena ada Perisic, ada apa yang sangat kuat juga di Kroasia. Itu bisa nggak orang-orang tua ini menahan pejuang-pejuang ini, walaupun pejuang-pejuang ini pun tua-tua juga sebenarnya sama. Jadi kalau dibandingkan apple to apple antara pertahanan Kroasia dengan pertahanan Brazil itu sebenarnya lebih didominasi kuatnya pertahanan Kroasia ya. Kalau dari sisi permainan selama ini, kalau Abang melihatnya. Iya, Kroasia ya dari sisi masih lebih safe dibanding Brazil. Kenapa? Karena Kroasia itu sudah terbukti, sudah teruji melawan Jepang. Serangannya kencang ya kan, kuat, determinasinya kencang, ya kan, speednya tinggi. Ini mereka sudah teruji melawan itu. Ya bisa seri kan? Bisa seri dan akhirnya menang penalti. Brazil belum pernah menghadapi yang seperti itu. Sampai babak per-8 final mereka main safe, santai, tuk tak bagus. Nah, apakah Brazil bisa? Kroasia juga bisa mereka perlakukan seperti itu. Tapi kan filosofi sepak bola ini kan Bang, sebagus apapun pertahanan, sebagus apapun penyerangannya, intinya kan kemenangan. Iya kan? Ya maksudnya Brazil dengan striker yang boleh dibilang gudangnya striker dari situ kan. Bagaimana bisa pertandingan ini kan
dimenangkan oleh memang peluang menyerang itu lebih didominasi gitu loh Bang. Brazil itu kan dari dulu filosofinya gitu, nggak apa-apa kebobolan 2 tapi bisa nyetak gol 3. Itu maksudnya. Iya. Nah persoalannya bisa nggak mereka mencetak gol 3 kan itu. Ya, kalau berhadapan dengan Kroasia ini, kira-kira menurut Abang, apakah penyerang Kroasia juga sama tangguhnya dengan penyerang? Iya, Kroasia setidaknya sampai sejauh ini sudah terbukti lini pertahanan mereka lumayan solid gitu. Walaupun dari sisi kualitas, tentunya penyerang-penyerang Brazil ini jauh lebih bagus dari penyerang-penyerangnya Kroasia. Jepang. Ya kan? Masing-masing klub ini kan, Mak, mempunyai dua motivasi berbeda pastinya ya. Motivasi sama, satu. Iyalah mau menang. Iya, pasti motivasinya ingin menang. Tapi kan ada clue-clue ataupun alasan-alasan mencapai motivasi itu. Misalnya kayak Brazil. Brazil ini kan sudah 5 kali ya Bang. Nah ini mungkin kemenangan yang ke-6 jika memang. Nah sementara Kroasia sudah pernah mencapai puncak final gitu. Dan Piala Dunia kemarin. Benar. Nah kalau diimbang apa istilahnya dia? Ditimbang. Mana kira-kira motivasi yang lebih kuat? Dua-dua kuat lah. Dua-dua sama kuat. Iya. Nggak mungkin Brazil itu walaupun sudah 5 kan pasti mau nambah. Apakah nggak akan kalau mereka puas dengan hanya 5 bintang ya ngapain mereka ikut kan? Karena ini kan eventnya kan 4 tahun sekali. Dan nama event itu Piala Dunia. World Cup. Gitu, World Cup. Yang siapa juara ya udah jelas dia yang merajai dunia. Kan, gitu. Tapi lihat dari pertandingan sebelumnya dengan kelelahan Modric menghadapi Jepang. Sudah terobati itu. Terapi sudah datang. Pasti udah kusuk tuh. Suplemen sudah aman, istirahat udah cukup. Berarti ibarat persentase ini 100% ya untuk main. Ya, untuk pemain sekelas Modric ya, pemain level dunia untuk Pemulihan recovery 2 hari udah bisa. Walaupun nggak cukup betul sebenarnya. Tapi ketika bermain di Piala Dunia itu kan atmosfernya berbeda. Selang-selang 1 hari pun masih bisa, semangatnya itu beda gitu kan. Jadi yang membuat stamina pulih itu semangat, bukan cuma terapi fisik enggak, tapi semangat itu yang buat kami memain di perempat final lawan Brazil ini harus bisa menang. Yang pincang pun jadi nggak pincang, Pak. betul. Semangat ya. Iya. Tapi yang sehat pun jadi pincang. Bro, gimana tekanannya ngeri nih, lagi perempat final Tapi ini. bisakah pertandingan ini Bang kita ilustrasikan seperti pertandingan Kroasia dengan Jepang yang notabene memang diunggulkan kali nih Kroasia gitu dan disepelekan kali Jepang. Dan pada akhirnya kan imbang. Ada apa, Mak? Minum. Nggak disepelekan. Minum. Mak. Iya kan, Mak? Cocok. Minum kita tetap nggak ada ya. Iya. Ada habis. Tukang kopinya tutup. Udah ya. Tutup. Dia mau nonton Piala Dunia. Kan masih ada. Nah, Masih ada hari esok. Enggak, masih ada waktu lagi nanti. Tapi berapa jam lagi? ini kita kan prediksi ya Bang, prediksi, estimasi dan memperkirakan. Bakal terulang nggak kejadian Kroasia-Jepang terhadap Brazil-Kroasia? Yang mana notabene Kroasia dianggap sebagai Jepang, Brazil dianggap maksudnya bingung Mama kan? maksudnya Ya. dia sebagai ini ya underrated lah ya. Ya apa ya? Underdog lah ya kalau dalam pertandingan ini ya. Apakah bisa di Underdog itu apa artinya? Under bawah, dog Anjing. berarti anjing bawah. nyusup ke bawah gitu. Itu apa lah? Aku sekarang bingung tuh. Mama makanya sering-sering lah main sama orang bule. Ngobrol bahasa Inggris. Itu namanya Orang barat sering. itu namanya ini ya. Sumatera Barat. Kiasan kata-katanya itu. Ada juga di bahasa Inggris kiasan ya. Ibaratnya kayak apa tuh Bang? Pantun, bukan pantun sih. Kok peribahasa. Cuma dua kata peribahasa. Ya ungkapan. Nah, kalau kita bisa prediksi nih Bang ke Tribuners Bang. Apakah ini akan berlangsung babak tambahan? Yang mana dapat poin Kroasia ya? Enggak ya. Kalau feeling aku nggak ada yang menang pasti. Pasti Brazil langsung hantam ini ya. Ngebit istilahnya. Enggak, kalau Brazil mainnya terbuka. Santuy. Enggak. Main terbuka, capek ngeladenin Kroasia. Kalau main terbuka ya, kayak mana yang lawan Korea, Brazil ya. Brazil. Kamerun walaupun kalah. Lawan Kamerun tuh udah bukan band lagi deh itu. Ya. Udah nggak jelas bolanya. Artinya- Bukan Brazil kali kalau itu. Berarti 2 kali 45 ini pasti ada pemenang. Ada. Ada ya. Udah. Itu siapa yang bilang? Mama siapa yang bilang? Baru aja bilang. Iya. Inilah kalau kita
punya narasumber yang satu makhluk goib, satu makhluk nyata ya begitu ya kan, Bang? Ada dua sudut pandang nih, Bang. Kita pembisik kita lain. Ada, ya. Jadi ini Bang, bukan pembisik apa? Iya. Data. Apa? Toawang. Tapi kan itu masih buka. Iya, Atau buka. karena dia satu- Belum pernah salah kita. Bukan, nanti Belum karena pernah dia Satpol salah PP, dia. berdiri di atas drainase. Iya, memang. Cuma agak apa itu? Apa namanya? Jadi nggak berani Satpol PP. Nah, kalau Bang Agus sendiri lah Brazil dan Kroasia nih. Pastinya Brazil ya. Kalau aku masih pegang Brazil. Iya. Kalau aku masih pegang Brazil. Dengan catatannya tadi yang seperti dibilang Eri tadi. Mereka tidak terlalu berani. Oh, tidak terlalu berani. Jangan terlalu berani bermain. Kalau mereka terlalu berani bermain, ya itu. Lini belakangnya belum terbukti. Iya, betul. Dan counter attack Kroasia gila. Iya, kencang. 1-2-nya jalan memang. Memang Thiago dan Marquinhos itu sudah sehati sebenarnya. Karena mereka pernah bersama-sama waktu di PSG. Waktu di PSG kan sama itu duet lini belakangnya PSG itu kan Thiago dan Marquinhos. Tapi kan pertama mereka sudah tidak bersama lagi. Kedua dari sisi usia, kembali lagi ke sisi usia tadi. Apakah sanggup menghadapi kecepatan dukungan itu? Bang Agus terhadap Brazil ini nggak 100% ya? Kira-kira seperti itu ya? Kalau kita 100% Indonesia dong. Indonesia. Dalam pertandingan ini. Kan banyak tuh. Iya, aku hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan, ya cuma ya karena ada kelemahan itu tadi ya paling 75 lah. Yang memang 80. Yang memang belum bisa dibuktikan ya bahwa kesan itu Jadi kita atau tidak apa ya? pertahanan itu. Ini terus terang dari seluruh kontestan Piala Dunia. Pasti terus terang terus main. Ini Philip. Iya itu. Tapi nggak garansi. Beda main satu lagi. Beda satu lagi. Itu mau putus berapa kali? Lokal punya tapi garansi. Garansi. Punya. Di antara seluruh kontestan Piala Dunia yang hampir kayaknya nggak ada yang betul-betul safe gitu. Perancis lah yang agak-agak kalau menurutku agak mendekati safety. Agak mendekati safety. Jadi dari depan, tengah, belakang, kiper itu ini. Jadi yang paling rendah levelnya di Perancis itu hanya kiper. Hugo Lloris. Itu pun bintang juga, ya kan? Cuma kalau faktor usia lah. Kiper Tottenham Hotspur, ya kan? Nah, ya bintang juga dia. Cuma dia di antara kiper-kiper top dunia yang bermain, dia kan tidak berada di dalam top 5 kalau menurutku. Betul. Ya kan? Yang top 5-nya justru sudah gugur semua. Courtois, ya kan? Ter Stegen. Donnarumma ya kan? Kok Ter Stegen? Sorry. Siapa? Neuer, kemudian Donnarumma nggak main malahan. Tidak masuk. Sarkam aja dia main. Aku justru sorry Mak ya, ini buat penggemar Italia. Kayak nggak merasa kehilangan kita nggak ada Italia gitu. Banyak yang tim Hawa terutama ya. Mana Italia? Kapan main Italia? Iya justru di kita kayak nggak merasa kehilangan Italia. Enggak lah. Orang karena nggak main. Nggak main dia. Itu dia tidak termasuk di antara top 5 ini, nggak termasuk dia. Alisson Becker, kemudian De Gea malahan nggak dipanggil ya kan. Nah itu yang 5 besar kalau menurutku. Ya kan? Termasuk kipernya Belanda sekarang yang tiba-tiba melejit dengan kayaknya ajaib nih kiper Belanda nih. Dapat apa dia ya? Ilham. Apa? Iya, wangsit gitu lah dia. Lailatul Qadar. Tiba-tiba mah iya jago ya. Kan aku bilang kemarin dia dari divisi 3 itu sebenarnya. Kalau kepercayaan kita Muslim ya kayaknya itu dia tiba-tiba dapat inilah Lailatul Qadar. Apa ya? Tapi itulah Panggal itu. Dia kiper Belanda, Noppert itu sempat 2 kali pengangguran. Nggak ada klub mau pakai dia gitu. Ya kan? Terus udah sekalinya dipakai main di divisi 2. Go Ahead Eagle namanya. 3 tuh ya. 3. Go Ahead Eagle.
Di situ pun cadangan dia. Si kiper Belanda tadi nih. Iya. Bukan pemain inti. Udahlah, misalnya kemana lah kita bilang ya? Kayak inilah. Karo United lah ya. Udah bagus sekali. Udah bagus ya. Bagus sekali kalau di Indonesia kan. Ini PSKPS Dempuan. Paling sempuan gitulah ya. Ya kan? Divisi 3. Nah, di sana dia cadangan. Nah, habis itu main. Bahkan istrinya sempat bilang, udahlah bang, berhenti aja lah main bola kan. Jual jamu aja lah misalnya kayak gitu. Lebih jelas uangnya gitu kan. Nggak jual pentol aja dia. Iya, Kamu pokoknya kan jualan perempuan. lah disuruh kan. Atau apalah itu kan. Bagus dan sempat iya. Kemudian tiba-tiba dapat ini. Kesempatan. Masa kecilnya, Harenveen, itu diminta, ya udah kok jadi kiper sini gitu kan. Jadi kiper lah dia situ. Terus latihan, ditengok, iya, ini mainnya agak bagus. Dikasih lah dia kesempatan untuk jadi kiper utama, ya kan. Bagus memang. Nggak gol. Berapa kali clean sheet terus ya kan. Clean sheet terus, habis itu bagus dipanggil sama Pangal. Langsung ya, tanpa ada pakai step divisi Ya 1, itu karena divisi kan utama. dia divisi utama. Oh, Harenveen itu divisi utama dan merekrut dia sebenarnya hanya untuk pelapis. Berarti betua kali lah dia dilirik Van Gaal itu ya. Makanya aku rasa Lailatul Qadar. Pangal yang matanya bagus, terus pandang. Ya tapi memang kalau sosok Van Gaal itu apa yang kita khawatirkan? Dia tahu sebelum Piala Dunia capsnya 0. Iya, nggak Belum pernah main. Dia nggak pernah Belum membela pernah main. timnas. Iya, Membela iya. timnas. Tahu-tahu Piala Dunia langsung dia kiper utama. Nah, pertandingan pertama. Pertanyaanku Bang, apakah sosok kiper yang namanya tadi siapa? Loris. Belanda. Noppert ini bisa Menahan menaklukkan Messi. Argentina? Nah, apakah ini menjadi adu penalti antara Belanda sama Argentina? Dan di situ ibaratnya momen emas dia lah dalam Piala Dunia ini. Moment of truth. Bisa. Ini udah momen emas sekali dah. Iya. Udahlah. Pertama kali langsung kiper utama di kejuaraan Piala Dunia pula. Langsung banyak menyelamatkan tendangan-tendangan. Iya. Lumayan. Pertandingan pertama itu sekitar 5 save-nya. 5 save. Waktu lawan Ekuador ya. Ekuador. Kipernya ya. Dia main terus. 3 Hmm. pertandingan tuh main terus dan buat sekitar 14 apa berapa? Tapi Wah, bukan waktu bukan Senegal. kiper cadangan bola dia ya di Piala Dunia ini ya. Langsung utama ya. Utama. Luar biasa ya. Nah, jadi Bang, tadi oke lah Brazil mungkin kita bisa sepakati Brazil nih bakal winner. Ya terlepas nanti mau penyisian apa sih lah, mau lanjut atau apa ya tetap keunggulan di Brazil. Nah, ini ada pertandingan yang sangat Ini tadi dahsyat yang Noppert ini apakah Noppert bisa ini akan menjadi play atau man of the match ya nih, Mas? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Sama kayak siapa Bono. Oh, Bono. Bono. Yang Kiper apa itu? Kiper Maroko. Tapi memang nengok gayanya masih nampak lah tanda kutip kampungan ini. Noppert ini ya. Noppert ini. Gaya-gayanya masih nampak memang. Apa? Dia Atau memang ada keturunan dia nggak? enggak, dia kayak apa istilahnya ya? Masih belum pede gitu. Iya. Masih belum pede dia. Apa? Masih apa ya? Masih nggak percaya. Betul. Masih nggak percaya dia. Betul. Aku Piala Dunia ini mungkin. Tapi bisa jadi Bang, karena betua dia itu Bang, dia bisa menjadi bintang di Piala Dunia ini Bang. Iya. Karena penyelamatan dan juga mungkin dia tendangan penalti itu tah dia menyelamatkan dalam pertandingan adu penalti atau Bisa memang jadi. penyelamatan Nah, di kalau nanti pertambahan waktu. sempatlah Belanda sampai adu penalti, menang pula dan penyelamatan dia kayak siapa Bone. Nah, ini dibeli tim besar dia nanti. yakin lah. Berarti kita udah bisa teropong nih pertandingan Belanda Argentina ini udah kita bisa on target ini siapa bintangnya nih? Belanda sejauh ini kan dia Van Gaal itu membawa pemain-pemain yang diracik secara apalah ya lumayan jitu lah oleh Van Gaal itu pemain senior dan pemain junior itu di mix lah ya, dicampur ya. Cuma Argentina ini nggak tahu ya Argentina sebenarnya kalau aku dari awal nggak yakin gitu, terutama karena Messi-nya kan. Messi bisa nggak nih main? Ternyata Messi Menunjukkan performnya. on fire di sini nih. Iya, dari mulai walaupun sebenarnya dari pertandingan pertama Berapa itu tahun yang depan? kalah lawan Arab Saudi itu gila mainnya Messi gitu. Ini buktinya di Opta di mana-mana di situs pendataan itu nilai Messi itu selalu di atas 8. 8,2, 8,3, 8,5 main terakhir itu 8,5. Ratingnya ya, rating. Iya. Kalau kita bandingkan sama Ronaldo itu jauh. Ronaldo itu pemain pertama 6,7.
kemudian 6,5. Terakhir 5,1. Kan pengganti deh. Sorry 5,4 apa berapa gitu. Main lawan Swiss Naik. Enggak. cadangan. Dia. Cadangan dan kayaknya nilainya hanya 6 gitu. Jadi nggak pernah di atas 7 nilainya Messi. Nilainya Ya, Ronaldo. Sementara nilainya Messi itu Naik terus. Delapan. Stabil terus. Grafisnya Stabil naik ya, terus. stabil ya. Nah, bisa jadi ini tahunnya Messi Messi. sebenarnya. Bisa jadi. Dan mungkin tahunnya dia menggantungkan Iya. sepatu mungkin di Piala Dunia ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi usianya kan masih muda, Bang. Belum 40 ke juga. Siapa? Messi. Messi 36. Mungkin ya masih ada satu kesempatan lagi lah ya. Enggak lah kayaknya. 40 Berat ya, berat. berat ya. Messi sudah memastikan bahwa ini yang terakhir. Terakhir dia gantung apa? Jadi pemain Piala Dunia ya. Karena Messi enggak terlalu kayak Ronaldo untuk menjaga kebugaran badan kalau menurutku ya. Walaupun memang badannya sih Badannya bagus. gila masih. Cek bagus. Sama pemain-pemain lain. Dia Nah, menarik nih. Aku pingin tahu dari Bung Heri. Nah, Belanda. Belanda atau Argentina? Kalau aku Belanda. Karena berbisa juga mulutnya nih, Bang. Iya, berbisa ya. Betua atau Daripada berbasi. berarti Mama Argentina. Belanda. Yakin Mama? Yakin Seberapa yakin Mama Belanda bisa? Kalau Belanda Argentina ini 70-30 kalau aku ya. Aku pribadi. Berarti 70 untuk Belanda. Ya. Argentina. Wah, ini imbang nih ya. 2-1. 2-1 ya. 3-1. Yang jelas pertandingan ini harus Aku ada ini pemenang ya. mengulang Harus ada pemenang. mengulang pertandingan final 1978 nih. Antara Belanda Argentina. Belanda Argentina. Waktu semifinal. Mario Kempes. Semifinal kemarin, kemarin ada penalti ya? Enggak, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu dan menang Belanda. Ya. Menang Argentina, makanya Argentina final. Yang mana nih? Dan Piala Dunia Oh, terlalu. ya. Iya. Ya. Yang legend itu juga pas zamannya Dennis Bergkamp itu kan. Oh ya. 2-1 menang 2-1 Belanda. Belanda itu sekitar berapa menit lagi mau habis. Mau habis. Dari bawah atas Dari bawah, tampung tampung, tebus. Dan memang pertemuan mereka di Piala Dunia ini hanya 6 kali ya. Hanya 6 kali. Sementara Piala Dunia 4 tahun sekali. Berarti kan cukup rutin dia. Iya, betul. Emang Hanya 6 kali. smart Mama kali, bilang. Mama. Piala Dunia ini hanya 6 kali Smart, ya. Mama bilang. Tapi kalau aku nih Bang ya, dari Korea. apa yang Abang simpulkan, apa yang Abang prediksi dan Bung Heri prediksi, aku menyimpulkan ini akan terjadi yang namanya Penalti draw. Penalti Draw. Mau masuk gak kali penalti. Aku sekali penalti ini, Pak. Seolah-olah penalti ini memang tetap Dewi Fortuna akan menjawab semua. Dia mau membuktikan kiper Belanda itu aja nih. ya. Dapat penalti. Betul. Ngopat idola baru. Oke lah, Tribuners, pokoknya nanti malam nih ya, jam 10, jam 2, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat seru. Dan kalau bisa minum kopi banyak-banyak, biar nggak ngantuk. Kopi mana? Kopi. Oh, sekarang nggak air putih lagi? Minum kopi? Enggak, ginjalnya udah baik. Oh, ginjal lah Pak ya? Udah baik. Oke, kalau Iya. ginjal sudah bagus, jantung sudah bagus, silahkan minum kopi. Ya, kita akhiri episode kali ini dengan mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor ya. Dan kebetulan kawan maklum lah, agak malam dia tambahannya. Iya, agak-agak batuk-batuk dia. Terima kasih juga kepada Lanjut MPL. tadi, Ya, MPL Club, di mana di situ ada atribut olahraga dan juga ada alat musik. Bisa di Alat olahraga ada? ada. Oke. Oke. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.